Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama kita hormati Bapak Dr. Haji Syukri Iska MAG, saudara mahasiswa yang kami banggakan. Pertama kali marilah kita ucapkan rasa puji, rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita dengan tema atau sub materi kita pada hari ini adalah tentang fikih jinayah kontemporer. Selawat beriringan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita, sebagai contoh. Marilah kita berusaha selalu dalam hidup kita untuk meneladani beliau, untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita agar kita selamat di dunia wal akhirah. Bapak dan saudara mahasiswa yang kami banggakan, kita tahu bahwa kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berlaku di Indonesia adalah peninggalan Belanda yang dipandang sudah tidak relevan lagi dengan semangat dan perkembangan zaman. Namun demikian, sampai saat ini, upaya transformasi dan legislasi hukum pidana Islam atau fikih jenayah ke dalam atau sebagai pengganti KUHP tersebut hingga kini masih keinginan semata rakyat Indonesia. Dapat kita bayangkan, sudah lebih dari 75 tahun Indonesia merdeka, kita masih tetap memakai KUHP Belanda yang konon katanya di Belanda pun sendiri kitab tersebut tidak berlaku lagi. Dan jika kita lihat kondisi juga, kondisi tersebut di atas berbanding tidak lurus dengan eksistensi hukum Islam yang lain yang telah sukses bertransformasi menjadi hukum nasional seperti perundang-undangan dalam bidang perdata, munakahat misalnya, perbankan syariah, zakat, perwakafan, dan yang lain-lain. Kita lanjutkan bahwa materi kita tentang fikih jinayah. Kita lihat dulu apa itu fikih jinayah tersebut. Secara etimologis, jinayah berasal kata janaya jeni, jinyan, jinayah, yang berarti zanbun, berbuat dosa, atau tanawul, menggapai atau memetik dan mengumpulkan. Secara istilah, jinayah adalah setiap perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang adalah setiap perbuatan yang dicegah dan ditolak oleh syariat, antara mengandung bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta. Jadi fikih jenayah berbicara tentang bentuk-bentuk tindakan kejahatan yang dilarang Allah untuk manusia melakukannya, dan jika dilakukan maka ia berdosa kepada Allah dan akibat dari dosanya itu akan dirasakan azab Allah nanti di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah, Allah menetapkan sanksi atau al-uqubat atau ancaman hukuman atau setiap pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah itu.
Sanksi hukuman itu dalam bahasa fikih disebut dengan al-uqubat. Dengan bahasa tentang jinayat diiringi dengan bahasan tentang uqubat. Dalam istilah umum biasanya dirangkum dalam bahasa hukum pidana. Ini menurut Profesor Amir Syarifuddin dalam bukunya Garis Besar Hukum Islam. Kita lihat dulu macam-macam jenayah. Mungkin saudara juga sudah kuliah dalam mata kuliah fikih jenayah ya. Dapat kita lihat dalam tabel berikut ini. Wah, jenayah itu terbagi 3 ya. Macam-macamnya. Pertama ada dalam bentuk hudud. Hudud itu sanksi hukum yang telah ditetapkan Allah. Bentuk sanksi hukumnya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ada 7 bentuk. Yang pertama adalah perzinaan. Yang kedua qazaf, menuduh berbuat zina. Ketiga khamar, peminum minuman keras. Pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad. Yang kedua dalam bentuk qisas atau diat. Bagi pelaku pembunuhan sengaja, 2 pembunuhan semi sengaja atau pembunuhan tersalah. Yang ketiga adalah ta'zir. Kalau qisas tadi adalah hukuman setimpal ya. Orang yang membunuh dibunuh. Kutiba alaikumul qisas fil qatla. Bahwa diwajibkan atas kamu untuk melakukan qisas terhadap kasus pembunuhan. Kalau yang ketiga adalah ta'zir. Bahwa ta'zir itu adalah hukuman yang dijatuhkan oleh ulil amri. Ada 3 bentuk di sini. Kapan ta'zir itu dilakukan? Yang pertama, jarimah hudud atau qisas diat yang subhat atau tidak memenuhi syarat namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan. Padahal dia belum membunuh. Kedua, jarimah yang tentukan Al-Quran dan hadis namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya seperti penghinaan, sanksi palsu. 3, jarimah yang ditentukan oleh ulul amri untuk kemaslahatan umum. Misalnya pelanggaran atau atas peraturan lalu lintas. Pelanggaran lampu merah misalnya, maka itu termasuk hukuman ta'zir. Yang kita lanjutkan tentang kedudukan fikih jenayah kontemporer. Secara empiris hukum pidana Islam merupakan hukum yang telah hidup di masyarakat, the living law, dalam interaksi keseharian masyarakat Indonesia. Dapat dilihat dalam sejarah sebelum zaman penjajahan kolonial Belanda bahwa yang berlaku di Indonesia atau wilayah Indonesia ini adalah syariat Islam. Karena begitu banyaknya kerajaan-kerajaan Islam yang menerapkan syariat Islam itu. Dan ini juga kita lihat dalam konsep pembangunan sistem hukum nasional. Telah mengambil kebijakan untuk menjadikan 3 sistem hukum yang ada, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat sebagai bahan baku pembangunan dan pembentukan hukum nasional. Dan namun kondisinya sampai hari ini, keberadaan hukum pidana Islam belum mampu berkontribusi bagi pembangunan hukum pidana nasional karena syarat kepentingan.
upaya penyusunan RUU KUHP yang baru sebetulnya dengan menjadikan hukum pidana Islam telah dirintis sejak tahun 1963 hingga sekarang ini, tapi belum terwujud karena KUHP yang berlaku sekarang ini dianggap kurang mewakili budaya Indonesia yang ketimuran dan dianggap pula tidak memadai lagi untuk merespon perkembangan masyarakat dan peradaban yang sudah jauh berbeda. Oleh karena itu, untuk menyikapi apakah hukum Islam itu fikih jenayah Islam atau fikih jenayah di Indonesia ini, ada beberapa konsep. Nah, memang kita paham tadi bahwa begitu sulitnya menerapkan hukum Islam, nah syarat kepentingan. Nah, Indonesia ini beragam. Yang pertama yang harus dilakukan dalam sebuah konsep yang harus dilakukan adalah untuk mempertemukan fikih jenayah dan hukum pidana nasional. Tidak ada jalan kecuali dengan mengkaji aspek filosofis teori pemidanaan dalam fikih jenayah itu sendiri atau berfokus bangunan keilmuannya. Menurut pendapat yang pertama ini, bahwa kita harus melihat filosofis fikih jenayah itu sendiri atau bangunan keilmuan fikih jenayah itu. Disitulah kita memperbaikinya agar bisa diterapkan. Pendapat kedua, dilihat dari pendekatan legislasi fikih jenayah. Ada dua bentuk ya. Pertama pendekatan jawabir namanya. Kedua pendekatan zawajir. Pendekatan jawabir adalah menghendaki pelaksanaan hukum pidana persis seperti hukum yang secara tekstual, literal disebutkan di dalam nas Al-Quran dan hadis. Namun dalam pendekatan zawajir, dalam pendekatan ini epistemologi fikih jenayah, hukuman dalam pidana Islam yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tidak harus persis atau sama dengan apa yang secara tekstual tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Pelaku boleh dihukum dengan bentuk hukuman apa saja, dengan catatan hukuman tersebut mampu mencapai tujuan hukum, yaitu membuat jera pelaku dan menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan pidana itu. Nah, ini dua pilihan menurut pendekatan legislasi ini. Yang ketiga, menurut konsep yang dikemukakan oleh Bakhtiar Effendi dalam disertasinya mengungkapkan setidaknya ada dua spektrum pemikiran yang saling berbeda. Yang pertama katanya, mengatakan bahwa Islam harus menjadi dasar negara dan bahwa syariat harus diterima sebagai konstitusi negara. Aliran ini juga mengatakan bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan. Kelompok ini merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal idealisme politik Islam. Kecenderungan seperti ini biasanya ditandai oleh keinginan untuk menerapkan syariat secara langsung sebagai konstitusi negara. Nah, ini kelompok pertama yang ingin apa yang dilakukan, ingin penerapan fikih jenayah itu adalah menjadikan negara Indonesia ini negara Islam. Tentu berat ya. Yang kedua, kelompok yang kedua mengatakan bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara yang harus dijalankan oleh umat. Menurut aliran ini, bahwa istilah negara atau ad-daulah pun tidak dapat ditemukan dalam Al-Quran. Model pemikir yang kedua ini lebih menekankan substansinya daripada bentuk negara yang legal dan formal. Nah, inilah dua kutub pemikiran berbeda. Jika yang pertama ini kita harus menerapkan syariat Islam dulu, negara Islam dulu.
Yang kedua, tidak, kita harus penting substansinya. Itu dengan pilihan yang harus kita ikuti. Mana yang akan kita ikuti menurut Bakhtiar Effendi. Kita lanjutkan. Kita tahu bahwa yang ketiga adalah tentang penjara sebagai sanksi pidana menurut hukum Islam. Mana kita telah sampaikan tadi bahwa dalam konsep ini kita melihat transformasi hukum atau kompromi hukum antara hukum pidana Islam dengan KUHP. Karena jika kita paksakan pendapat Bakhtiar Effendi ketika ini untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, tentu sangat sulitnya. Maka yang harus kita lakukan sebagai umat Islam adalah melakukan transformasi hukum atau kompromi hukum agar hukum pidana Islam itu bisa masuk legislasi nasional maupun masuk dalam KUHP Indonesia. Metode ini diharapkan fikih jenayah secara substansial, bukan teks dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi secara substansial tetap bisa menjadi bagian dari masyarakat Muslim Indonesia, meski simbol-simbol formal tak begitu nampak di permukaan. Mungkin inilah yang menurut penulis sesuai dengan kaidah ma la yutsraku kullu la yutsraku kullu. Kalau kita tidak bisa mendapatkan semuanya, tapi jangan tinggalkan semuanya. Artinya kita harus melakukan semampu kita agar hukum Islam itu bisa masuk ke dalam tatanan hukum nasional atau sistem hukum nasional. Kita akan melihat bahwa hukuman dalam hudud seperti potong tangan, rajam, dan sebagainya merupakan wasilah, bukan ghayah. Bahwa kasus pencurian hukumnya adalah potong tangan. Maka potong tangan itu kita pahami sebagai wasilah, bukan tujuan dari hukum Islam itu. Pendekatan ini sangat penting dalam mengedepankan aspek zawajirnya, yaitu substansi hukumnya. Apa substansinya? Yakni hukuman dilakukan agar pelaku pidana merasa jera atau ada efek jeranya hingga dia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Ada berapa bentuk ya dalam KUHP Indonesia, umpamanya dalam konteks fikih jenayah kita. Seperti zina dalam Islam dicambuk 100 kali sesuai dengan ayat Al-Quran. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. 100 kali cambuk. Tapi ternyata dalam KUHP kita orang zina itu enggak ada. Asal suka-suka tidak dihukum. Maka bagaimana substansinya paling kurang? Jika ada dalam RUU KUHP yang baru, hukum zina ini dimasukkan. Minimal hukumannya itu adalah penjara. Kan ada efek jera, jangan sembarangan orang untuk berzina. Itu juga qazaf, menuduh orang baik-baik berbuat zina. Enggak ada. Hari ini kita usahakan untuk dipenjara. Minum khamar umpamanya. Asal dia di kamarnya, di rumahnya minum, enggak ada harangan. Padahal dalam Al-Quran dan Sunnah, sebagai sunnah fi'liyahnya, Rasulullah mencambuk 40 kali orang yang peminum khamar. Dalam KUHP enggak ada. Maka dalam transformasi hukumnya bagaimana pelaku khamar itu dipenjara. Itu juga kasus-kasus pencurian, hirabah, murtad, pemberontakan. Yang terakhir adalah pembunuhan. Pembunuhan dalam Islam adalah qisas atau man ufiya lahu min akhihi fattiba'u bil ma'ruf. Orang yang memaafkan keluarganya maka
itu dihukum dengan diat, membayar denda. Di Indonesia dalam KUHP hanya dipenjara ke 10 tahun, 15 tahun ya, sampai seumur hidup. Maka hari ini bagaimana pembunuhan itu, kasus pembunuhan itu karena semakin merebak, mana tidak hanya dipenjara saja, tapi sampai hukuman mati terhadap orang yang melakukan pembunuhan. Inilah transformasi substansi seperti inilah yang akan kita upayakan, yang akan diupayakan oleh umat Islam agar substansi hukum syariat Islam itu bisa eksis di tengah masyarakat tanpa menyebutkan dalam konteks tekstual nas maupun hadisnya. Selanjutnya kita bahas tentang bom syahid atau bom bunuh diri menurut hukum Islam. Bom bunuh diri atau ini diklaim sebagai bom syahid mulai dikenal sejak abad ke-20. Bergeliatnya negara-negara Islam baik dalam konflik internal atau dengan konflik Zionis seperti Palestina munculkan perlawanan dengan bom syahid. Hukum bom syahid atau bom bunuh diri, ada dua pendapat ulama yang saat ini terus berseberangan. Ada kelompok yang melarang keras aksi bom bunuh diri meski untuk menyerang musuh. Tapi kelompok kedua seperti Yusuf Al-Qaradawi memperbolehkan dengan beberapa ketentuan yang ketat. Kita uraikan yang pertama tentang kelompok ulama yang mengharamkan bom bunuh diri atau bom syahid ini, terutama ulama-ulama Arab Saudi seperti Abdullah bin Aziz Al-Syeikh dan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz maupun Syekh Utsaimin, dan dengan alasan sebagai berikut bahwa bom bunuh diri itu haram karena termasuk membunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Jadi bom bunuh diri atau bom syahid apapun namanya itu adalah termasuk bunuh diri. Dosa besar dan dibalasi dengan neraka jahanam. Dan sesuai juga dengan hadis Nabi, man qatala nafsahu bi syai'in azaba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang bunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan diazab dengan apa dia melakukan bunuh diri itu pada hari kiamat. Kalau orang menusukkan pisau ke perutnya, maka dia akan diazab dengan menusukkan pisau terus menerus. Kalau dia memakai bom, maka dia akan diazab dengan bom meledakkan dirinya terus menerus. Sebagian ulama yang lain mengharamkan bom bunuh diri atau syahid berdasarkan prinsip atau sistem perang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa prinsip atau sistem perang Nabi? Bahwa Nabi tidak pernah menyerang kecuali diserang. Nabi hanya satu kali pernah menyerang, yaitu ketika Fathul Makkah. Namun dalam Fathul Makkah itu ternyata juga tidak terjadi perang. Karena Rasulullah SAW setibanya di Makkah, barang siapa yang masuk ke Ka'bah, siapa yang masuk ke rumahnya dan mengunci pintunya, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Akhirnya apa? Tidak terjadi peperangan. Inilah sistem perang Rasul. Bahwa Nabi tidak pernah menyerang kecuali diserang. Yang kedua, dalam perang Nabi melarang membunuh wanita, anak-anak dan orang yang sudah tua renta. Ketiga, tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Dalam kasus bom bunuh diri ini semuanya mati dan hancur. Bahkan untuk seluruh jangankan tumbuh-tumbuhan atau pepohonan, wanita, anak-anak, kutu pun mati. Begitu kejamnya bom itu. Di mana tindakan mereka untuk menghilangkan kemudaratan telah mendatangkan kemudaratan yang lebih besar dari itu. Hal ini tentu saja bertentangan dengan kaidah fikih yang berbunyi idza ta'arada mafsadatan ru'iyya a'zumuhuma dharran birtikab akhafihima. Apabila bertentangan dua mafsadat bahaya, maka diperhatikan mana besar bahayanya
dan dilaksanakan yang lebih kecil bahayanya. Yang kedua, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghilangkan mafsadah harus diutamakan daripada mewujudkan kemaslahatan. Inilah ternyata bom bunuh diri itu lebih besar mudaratnya daripada kita mengambil manfaatnya. Kelompok kedua, ulama yang perbolehkan itu mereka menggunakan alasan yang kita rangkum ada 4 ya. Karena memang ini berbeda-beda, bukan satu, bukan menurut Yusuf Qaradawi saja. Ulama mereka dengan alasan-alasan yang 4 ini yang kita simpulkan. Pertama, tindakan bom bunuh diri itu dipandang sebagai salah satu cara berjihad di jalan Allah yang paling agung. Dan yang lain, mereka beralasan berdalil kepada kisah Ashabul Ukhdud yang ikhlas dipanah oleh raja zalim. Seseorang boleh mengorbankan dirinya untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Yang ketiga, tidak mempunyai model perlawanan efektif katanya selain dari bom bunuh diri seperti di Palestina. Orang Israel punya peralatan perang yang canggih, sedangkan Palestina hanya batu yang dilemparkan. Maka salah satu metode perlawanan efektif itu di Palestina katanya adalah dengan melakukan bom bunuh diri. Keempat adalah fatwa beliau ini terkait kondisi perang, bukan dalam kondisi aman. Maka menerapkan fatwa ini untuk melakukan bom bunuh diri di negara-negara Islam yang tidak sedang terjadi peperangan melawan kufar atau kafir, atau untuk membunuh orang kafir yang tidak sedang berperang dengan kaum muslimin adalah kegagalan pemahaman. Di fatwa bolehnya bom bunuh diri atau bom cair ini memang dalam kondisi perang, bukan dalam kondisi aman. Ya, namun menurut kami, Bapak Syukri, bahwa pendapat yang paling rajih atau yang paling kuat adalah bom bunuh diri adalah termasuk tindakan bunuh diri yang termasuk dosa besar. Karena pelakunya diancam siksaan di neraka dengan cara sebagaimana dia dibunuh. Padahal orang-orang melakukan bunuhan diri itu sampai mati. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat baginya. Mungkin itu saja materi yang sampaikan tentang fikih jenayah kontemporer. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Jika ada yang ingin kita diskusikan, kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Demikian saja. Diakhiri membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.